Baik, sudah semua? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ketua Umum PPPSI Bapak Wiranto. Selamat datang Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Imam Nahrawi. Selamat datang Bapak Fit Indonesia Asian Games 2018 Bapak Sahrudi. Selamat datang Bapak Alex Tirta selaku Ketua Harian PPPSI. Selamat datang kepada tim manajer juga Bapak Ahmad Widiarto, Coach Heri dan Markus Fernaldi Gideon Kevin Sajaya Sukamulyo yang baru saja mendapatkan gelar juara Olimpiade 2018. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih. Selamat datang di sambut juara Olimpiade 2018 rekan media. Selanjutnya mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Ketua Umum PPPSI Bapak Wiranto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Saudara-saudara sekalian, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala. Sore hari ini kita menyambut dua pemain dari putra kita, Saudara Kevin Markus, yang telah mampu untuk kedua kalinya berturut-turut menjadi juara dunia di Olimpiade. Tepuk tangan dulu. Kenapa ini merupakan hal istimewa? Karena setelah 22 tahun baru kali ini kembali putra-putra kita dan putra kita berhasil menjuarai Olimpiade berturut-turut 2 kali setelah 22 tahun. Luar biasa. Oleh karena itu saya benar-benar sangat berterima kasih kepada seluruh pihak, para pelatih, para pengurus, official, dan tentu Menpora yang juga merupakan bagian dari Pembina Olahraga Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang terus mendoakan para pemain bulu tangkis Indonesia tetap berjaya di dunia internasional. Dan hari ini ya, kita menyebut kedua pemain kita dengan sukacita dan mudah-mudahan prestasi ini tidak berhenti di sini, tapi terus akan berkembang di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wiranto atas sambutannya. Sekarang mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Imam Nahrawi. Silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama. Bapak Wiranto, Ketua Umum PPPSI Bapak Sahrudi, Bapak Sahrudi, Saudara Masyudi, Bapak Kapolri, Coach Heri, Saudara Belinda, Kevin Markus, dan saya banggakan kepada semua yang berbahagia. Pertama, selamat atas keberhasilan Kevin dan Markus mengembalikan kebanggaan, meninggikan kejayaan kita, dan ini menjadi pintu yang menggembirakan bagi kita menyongsong sukses Asian Games, juga Piala Thomas, kemudian kejuaraan dunia dan tentu Olimpiade 2020. Tentu kita harus memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemain dan pelatih. Dan seperti biasa, saya sudah dipanggil oleh Kevin Markus beberapa waktu yang lalu. Sampai saya bertanya, saya boleh dapat bebas Pak, kalau bebas berarti bebas memberi bonus tidak. Tapi karena menjadi kebanggaan kita, tentu kita kasihkan penghargaan kepada prosesnya tetap seperti kemarin-kemarin, tidak perlu kode juga untuk pencairannya, tetap kita lakukan pencairan.
Saya kira itulah sebuah kebanggaan kita semua. Terima kasih kepada semua pihak PBSI Pertama dan untuk pelatih dan kedua atlet kita. Semoga yang lain bisa meniru apa yang dilakukan oleh Kevin dan Marcus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Six Donation Asian Games 2018 sekaligus sebagai Wakapolri Bapak Syafruddin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya hormati, saya banggakan Jenderal Wiranto, Ketua Umum PBSI. Saya hormati Menpora, saya hormati para ofisial, coach, sekjen, dan terutama yang kita banggakan Kevin Marcus yang baru saja dibuat pemahaman yang kedua kali. Saya selaku Chief Producer Asian Games pada kesempatan ini, pada malam hari ini mengannounce bahwa olahraga bulu tangkis terutama juara England akan kita jadikan ikon dalam rangka memotivasi seluruh atlet Asian Games. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafruddin atas sambutannya. Selanjutnya ada penyerahan simbolis seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Imam Nahrawi untuk Marcus dan Kevin. Ada apresiasi dari Pak Imam. Pemberian simbolis saya persilahkan. Silakan Pak. Baik, selanjutnya kepada Coach Heri berusaha untuk menerima Rambut gue ada jam. Bapak Imam Nahrawi dari Kemenpora. Silakan. Baik, sudah. Cukup. Sekarang mari kita sesi foto bersama dulu dengan boleh bagian dari souvenir untuk Kevin. Pak Imam Syafruddin. Pak Imam kepada tim manajer Bapak Ahmad Budiharto. Dan paling serta kepada Coach dari IP. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bareng dulu dengan Bapak Syafruddin, Pak Alek, Pak Wiranto, dan Pak Imam. Setelah itu baru kita melanjutkan konferensi persnya bersama Lapas Kepala. Silakan untuk merapat kita foto bersama dulu.
Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Kepada Pak Wiranto, Pak Imam dan Pak Saprodin, terima kasih. Ini Pak wartawan silakan. Pemain dan terus tanya apa silakan. Terima kasih Pak Wiranto, Pak Saprodin dan Pak Imam. Kepada Marcus Kevin, Coach Heri dan Pak Ahmad Yulianto untuk bisa tetap di tempat. Kita akan melanjutkan sesi konferensi pers berikutnya. Baik, mari kita lanjutkan konferensi persnya. Setelah tadi kita mau nanya dulu nih. Ya, makanya nanti kita foto barengnya nanti setelah ini ya. Pertama kepada Mbak Budianto dulu mungkin untuk menceritakan bagaimana perjuangan tim Indonesia di Birmingham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat sore, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran media semua. Pertama, alhamdulillah kita sampai kembali ke Jakarta dengan selamat. Dan kalau menceritakan kondisi kemarin, saya kira ada dua hal yang menarik tantangan kita. Yang pertama adalah yang dibuat-buat adalah tantangan terhadap alam. Baru pernah kali ini Birmingham kena badai salju. Jadi itu tantangan tersendiri buat para pemain untuk mengkondisikan dirinya, dan itu alhamdulillah mereka tetap bisa melakukan dengan baik. Yang kedua adalah dengan penerapan sistem servis yang baru, itu memang menjadi tantangan buat para pemain semua. Di samping menjadi satu peluang, tapi juga merupakan satu ancaman karena beberapa pemain-pemain dari Eropa pun bisa menggunakan kesempatan ketinggian servis ini menjadi satu hal yang besar menguntungkan buat mereka. Kemudian secara umum mungkin kita perlu punya evaluasi bahwa ada hal yang sudah diperkirakan, tapi ada juga yang mungkin masih perlu kerja keras untuk kedepannya. Kalau kita lihat dari ganda putra, memang kebetulan golnya tidak begitu bagus, sehingga beberapa pemain kita harus sudah bertemu di babak awal kita sendiri. Tapi secara umum mereka sudah tampil secara maksimal. Jadi memang nanti untuk menjelang turnamen berikut mereka harus ada review tertentu dari coachnya untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita soroti adalah ganda campuran. Ganda campuran kita kemarin di samping agak menyejukkan tapi juga agak menggembirakan. Satu sisi pasangan utama kita memang tidak bisa sampai pada puncak turnamen untuk Tontowi dan Liana. Di sisi lain kita juga berbangga karena juniornya Hafiz dan Gloria sudah bisa tampil dengan baik walaupun belum berhasil mengatasi pasangan China. Kemudian juga dari sisi ganda putri secara umum kita cukup puas walaupun pasangan utama kita kalah di babak pertama, tapi kalau kita lihat pasangan kedua dan ketiga Indonesia, mereka juga tampil sehingga bisa melewati babak pertama sampai babak kedua. Satu hal yang perlu kita apresiasi. Memang PR yang cukup berat adalah mungkin ada di tunggal, baik tunggal putra maupun tunggal putri. Tunggal andalan putra kita yaitu Anthony Ginting belum bisa mengatasi seniornya, dan juga untuk Jonathan yang tampil begitu dominan di Piala Asia kemarin masih ternyata harus mengakui keunggulan dari lawannya yang mengalahkan straight game di Asia di Sorban Bola. Untuk tunggal putri memang kita masih perlu kerja keras supaya kita bisa mensejarahkan pemain kita di level internasional. Saya kira itu sebagai gambaran buat rekan-rekan media. Nanti mungkin kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan pada waktu kita analisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi untuk sambutannya dan ceritanya tentang All England 2018 ya Pak. Selanjutnya kepada juara kita Marcus dan Kevin, kita persilakan untuk memberikan kesan-kesan dan bagaimana perasaannya setelah menjadi juara 2 tahun berturut-turut 2017 dan 2018. Tambah sedikit, pasangan kita ini memecahkan rekor baru, yaitu pencapaian poin di atas 100.000. Belum pernah dicapai. Silakan kepada Marcus dan Kevin. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang buat jemput kita jauh, makasih banyak.
Indonesia yang luar biasa lah, sampai datang jauh dari Scotland buat support kita. Spanyol juga ada dari London. Ya kita merasa senang banget bisa juara, bisa 2 kali berturut-turut, dan bisa katanya bikin sejarah selama 22 tahun. Senang banget dan bangga lah bisa membuat bangga Indonesia di luar negeri. Senang banget. Terima kasih buat semuanya. Kevin, silakan. Ya, selamat malam. Ya pastinya kesan-kesannya saya sangat senang ya bisa mempertahankan gelar, dan itu gelar All England yang salah satu dari impian saya. Jadi saya nggak pernah menyangka juga bisa pertahanin gelar ini, dan rasanya sih luar biasa. Senang. Ya, baik, terima kasih Marcos dan Kevin. Dari Coach Heri mungkin ada yang mau disampaikan, Coach? Ayo Coach, silakan. Ya, tentang ganda putra Coach di All England seperti apa? Ya, terima kasih teman-teman pers semua yang sudah kedatangannya ya di pertemuan. Ini adalah hasil kerja keras tim Kevin Gideon, saya, pelatih Aryono, dan teman-teman juga yang ada di pelatnas, khususnya di tim ganda putra. Kami mengucapkan terima kasih. Tanpa kerjasama yang baik kita tidak bisa menghasilkan Kevin Gideon yang seperti sekarang. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas semua kerjasamanya, pengurus juga ya. Kita kesan-kesannya pasti bahagia lah semuanya. Gimana sih nggak bahagia, karena terakhir itu di All England 2018 ini tinggal satu pasang yang harapan Indonesia yang bisa membawa gelar gitu. Cuma satu-satunya, sedangkan kalau Jepang ada 3 pasang dan Cina ada. Tapi kita masih bisa meraih gelar All England ini dengan satu nomor atau satu jagoan ya yang bisa diraih dengan 100% berhasil. Saya sebagai pelatih tidak selalu puas, dan itu satu tantangan lagi buat tahun ke depan, khususnya buat Kevin Gideon mempertahankan hat-trick ya. Saya berharap mereka bisa hat-trick di tahun 2019 kan, dan didukung sama teman-teman di ganda putra. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach sambutannya. Dan sekarang mari kita buka sesi tanya jawab. Silakan Pak. Kita nunggu dari tadi. Minta evaluasi secara keseluruhan. Bagaimana sekarang kita tahu memang adalah Kevin Marcus, cuman kan ada 3 lagi juga. Habis itu melihat hasil baik, karena meskipun kita melihatnya saling bertemu, tapi secara permainan itu seperti apa. Lalu kedua, saatnya melakukan posisi senior lah. Nah, mereka akan berhadapan dengan lawan yang lebih muda nantinya. Apa siasat yang disiapkan oleh Coach Heri sendiri untuk menghadapi pertandingan depan? Terus ketiga, buat Pak Budi. Pak Budi, kita kalau melihat dari hasil dari semifinal aja, Jepang udah masukin 6 pasangan, 6 wakil. Nah, itu jadi kita was-was untuk nanti Uber dan Thomas dan juga main ini. Menanggapi seperti itu, apa yang mau dipersiapkan Pak? Kan selama ini kita ketakutannya cuma kalau nggak Korea, Cina, gitu. Jepang masih bisa aktif, tapi kayaknya bahkan ada kejutan Jepang punya ganda campuran. Sejak kapan Jepang punya ganda campuran gitu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lina. Kepada Coach Heri dulu. Oke, Silakan Coach. evaluasi saya di luar Kevin Gideon ya, khusus buat Linda Natra, ini pemain senior pasti. Kalau saya lihat hasil penampilan kemarin juga di luar perkiraan gitu. Saya berharap banyak pada mereka bisa dimasuk sampai ke semifinal, tetapi mereka kalah di babak kedua. Dari penglihatan saya, evaluasi saya buat Hendra memang ini pemain senior dan kecepatan yang menurun banyak. Jadi saya lagi mesti diskusi dan bicara sama mereka untuk menghadapi ke depan ini, khususnya Thomas Kang ini mencari satu pola yang paling cocok buat mereka, karena mereka sudah tidak
usia mereka. Itu evaluasi saya. Itu pasti ya, jadi ini antara mereka yang ini belum ada, jadi harus pilih-pilih turnamen mana yang bisa diikuti. Karena tidak bisa semua turnamen diikuti karena yang ini masih belum poinnya belum cukup. Apa dulu? Pertanyaan menarik. Memang kalau kita lihat hasil dari satu turnamen saja, faktanya demikian. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa juara Thomas adalah Denmark, ya. Dan juara Ubernya adalah China. Kamera Pak. Dan mungkin yang perlu kita ketahui, pemain-pemain kita ini agak aneh. Kalau main perorangan ya memang menonjol tapi biasanya 3-1 gitu aja. Tapi kita sudah buktikan kemarin pada waktu di Piala Asia sudah mewakili 70% dari kekuatan dunia. Ya, kemarin kita alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan sampai juara kita juga mengalahkan bukan tim-tim yang ringan. Di semifinal kita mengalahkan Korea dan di final kita mengalahkan China. Itu juga satu catatan. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, tapi juga kita tidak perlu lengah. Karena ke depan waktu kita juga tidak panjang lagi. Thomas Uber sudah akan dijalankan dilaksanakan pada tanggal bulan Juni, bulan Mei nanti ya, tanggal 18 kalau tidak salah. Kemudian ke Piala Uber memang perlu kerja keras nih. Walaupun hasil kemarin kita bisa menembus ke semifinal dan setelah sekian puluh tahun kita belum pernah mengalahkan tim China, hari kita bisa mengalahkan China. Dan pada waktu semifinal kita ketemu Jepang, walaupun kita kalah 3-0, tapi mereka tidak mendapatkan dengan mudah. 3-3-nya adalah lumber game, dan itu tidak pernah dicapai oleh tim yang lain. Jadi saya kira kita tidak perlu kecil lagi, tapi kita perlu persiapan diri lebih baik sehingga nantinya yang terbaiklah yang bisa kita lakukan buat dan bangsa untuk Piala Emas. Itu masih. Pertanyaan kedua, silakan Pak. Untuk pasangan ganda putra ini, pengalaman pertama sama pengalaman kedua lebih sebenarnya sih, terus usahanya kalian tuh lebih berat yang mana? Baik, terima kasih. Silakan Markus, Demin. Ya kalau saya pribadi pasti pertama lebih grogi, banyak lebih nervous. Yang kedua ini lebih